Baik, pada kesempatan di pagi hari ini kita akan menyambung kajian rutin kita, yaitu pembacaan kitab Qurratu Yunil Muwahhidin. Dia merupakan hasyiahnya Syekh Abdurrahman bin Hasan bin Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala terhadap kitab Tauhid. Dan pembahasan kita masih pada bab majaa fi dzabhi li ghairillah. Riwayat yang datang seputar menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Itu pada dalil yang terakhir dari bab ini, yaitu kisah atau hadis yang disampaikan oleh Tariq bin Syihab. Ya, Tariq bin Syihab yang dikenal dengan hadis seputar lalat, ya, hadis lalat. Apa cerita hadis ini? Baik, kita baca dulu ya. Fadhal Abdurrahman. قالوا له قرب ولو ذبابا فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار. وقالوا للآخر قرب فقال ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل فضربوا عنقه فدخل الجنة. رواه أحمد. قوله عن طارق هو ابن شهاب البجلي الأحمسي أبو عبد الله. قال أبو داود رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع منه شيئا. قال الحافظ إذا ثبت أنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم فهو صحابي، وإذا ثبت أنه لم يسمع منه فروايته عنه مرسل صحابي وهو مقبول على الراجح. وكانت وفاته على ما جزم به ابن حبان سنة 83. قال ابن القيم رحمه الله قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن سليمان بن ميسرة عن طارق بن شهاب يرفعه قال دخل الجنة رجل في ذباب. الحديث. قال قوله في ذباب أي من أجله وسببه. قوله قالوا وكيف ذلك يا رسول الله كأنهم والله أعلم تقالوا هذا العمل وهو تقريب الذباب للصنم. فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن من فعل هذا وما هو أعظم منه وجبت له النار. Baik, masbuk. Jadi ini hadisnya ya, dikisahkan dari Tariq bin Syihab bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dakhala al-jannata rajulun fi dzubab." Ya, ada seseorang masuk surga fi dzubab. Fi dzubab bisabab ya, dengan sebab dzubab. Ya, dzubab itu apa? Lalat. Dakhala an-nar rajulun fi dzubab. Dan juga ada orang masuk neraka karena lalat. Jadi ada orang masuk surga karena lalat, ada orang masuk neraka karena lalat. Qalu wa kaifa dzaka ya Rasulullah? Para sahabat bertanya, kok bisa begitu? Ya, gara-gara lalat ada orang bisa masuk neraka. Gara-gara lalat juga ada orang masuk surga. Qala marra rajulani ala qaumin lahum sanamun. Lalu Nabi pun menceritakan ada dua orang. Dua orang ini pergi dan akan melintasi satu kampung. Ya, melintasi satu daerah. Ya, penduduknya itu punya berhala. Ya, penduduk daerah itu punya berhala. Di mana enggak boleh ada seorang pun lewat kampungnya sampai dia ya mengorbankan sesuatu, maksudnya menyembelih sesuatu. Yuqarribu lahu, maksudnya melakukan taqarrub kepada berhala tadi. Ya, apa aja, pokoknya sembelihan. Faqalu li ahadihima, lalu mereka pun bilang kepada salah satu dari dua orang ini, qarrib, ya, berikan sesuatu pada berhalanya, maksudnya lakukan pengorbanan. Qala laisa indi syai'un nuqarrib. Kemudian orang itu bilang,
Orang yang pertama, aku nggak punya apa-apa yang bisa aku korbankan. Qalu, kemudian berkata lagi kaumnya kepada orang ini, qarrib walau dzubaban. Silakan, ya kalau mau lewat, ya serahkan ya persembahan walau seekor lalat. Perhatikan Rifano, perhatikan, tinggalkan itu, tinggalkan. Qarrib walau dzubaban, ya. Berikan sembelihan atau pengorbanan walaupun seekor lalat. Faqarraba dzubaban, lalu dia pun lakukan, dia memberikan korbanan itu seekor lalat. Fakhallu sabilahu, maka dia pun dikasih lewat. Kasih lewat dia. Fadakhalan nar. Nah, orang yang pertama ini maka akhirnya dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Wa qalu lil akhar, lalu mereka juga bilang kepada orang yang kedua, qarrib, ya, lakukan pengorbanan. Faqala, kemudian orang yang kedua ini bilang, ma kuntu liuqarriba li ahadin syai'an dunallah. Aku tidak akan memberikan pengorbanan suatu apapun kepada selain Allah. Fadarabu unuqah, maka orang ini pun dipenggal kepalanya oleh kaum tersebut. Fadakhalal jannah, maka dia masuk ke dalam surga. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Nah, maksud dari hadis ini ya, adalah tentang haramnya menyembelih untuk selain Allah sekecil apapun. Ya, memberikan sesembahan, seserahan, ya, apapun, ya, karena nggak mesti berupa sembelihan sebenarnya. Ya, ini akal-akalannya orang yang ngebelain larung saji. Mereka bilang itu kepala kerbau kita nggak nyembelih lagi pak, katanya. Kita beli di pasar. Terus kalau nggak disembelih berarti nggak ada peribadatan kepada selain Allah. Walaupun yang anda serahkan itu ongol-ongol, kalau diserahkan kepada selain Allah, ya, atau misalnya tumpukan buah, ya, atau nasi tumpeng, ayam ingkung, ya, walaupun anda nggak sembelih tapi anda serahkan kepada selain Allah, ya, itu syirik. Walaupun kutang, jenang, ya, karena macam-macam tuh seserahan yang mereka berikan kepada lautan, atau yang mereka sebut dengan sedekah bumi, itu macam-macam bentuknya. Sampai kutang itu mereka juga labuhkan, mereka labuhkan juga itu, ya. Misalnya dia bilang untuk larung saji tahun ini kita nggak ada kepala kerbau, kita ada kutang. Terus jadi nggak syirik itu? Syirik juga. Ya, karena bentuknya adalah taqarrub, nggak mesti berupa sembelihan. Gitu. Jelas sampai sini? Ya. Jadi yang menjadi ukurannya adalah apa? Amalan hatinya, taqarrubnya, bentuk dia mendekatkan diri kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala-nya. Itu yang menjadikan dia musyrik. Walaupun dia nggak menyembelih. Dia beli aja kepala kerbau. Gitu. Terus yang menjadi ukuran bahwa ini adalah diperuntukkan untuk selain Allah. Kepala kerbau itu kan makanan. Ya, banyak dagingnya di sana. Mengenyangkan. Dia banyak manfaatnya. Namun dia buang-buang gitu. Dia buang-buang ke laut. Ya. Merusak biota laut. Ya, merusak kebersihan laut. Tapi ada aja akalnya setan dan para pengikutnya ini. Mereka bilang kami ngasih makan ikan, dia bilang. Kami ngasih makan ikan. Ikan-ikan ini kami kasih makan. Gantian, sebelum ini mereka selalu memberi kami rezeki. Sekarang kami balik memberi mereka rezeki. Lihat akal-akalan setan itu. Nah, maka kita tanya, ikan yang kalian kasih makan dengan kepala kerbau itu, ikan yang sama nggak dengan yang kalian tangkap? Jawabannya kan enggak. Ya, artinya kalau ifrit anggap, ya kita oke lah, kita mau ya berdiskusi dengan mereka dalam masalah ini. Katanya kasih makan sebagai wujud terima kasih. Emang dia ngasih makan kamu kemarin-kemarin? Bukan ikan itu yang ngasih makan kamu. Tapi kamu ngasih makan ikan yang lain kan? Terus sejak kapan ikan itu makan kepala kerbau? Saya tanya. Terus di samping kepala kerbau itu ada jenang. Ada ikan makan jenang. Ada ikan makan ayam ingkung. Ada ikan makan kutang. Kutang.
di antara syarat yang harus dilabuhkan ke laut dalam acara ya sedekah laut itu kutang. Mereka masukin juga ke situ. Makanya jalan-jalan lihat-lihat ya. Biar tahu, bukan untuk ikut-ikutan tapi biar tahu bagaimana rusaknya akal orang-orang yang katanya ingin melestarikan budaya. Ya, budaya kita nggak musuhan sama budaya enggak. Tapi budaya bertentangan dengan akal sehat, bertentangan dengan agama. Yang mencabut Islam dari diri kita. Ya, maka kita tentang. Ya, kita tentang minimal kita nggak mau ikut-ikutan dan kita kasih tahu sesama saudara kita kaum muslimin bahwa itu kesyirikan yang menanggalkan keislaman. Nah, Anda jangan larang kami untuk kasih tahu ini. Ya, sebagaimana Anda bebas memasarkan ya dan mengkampanyekan budaya yang syirik menurut agama kami. Anda bebas. Terus kalian anggap bahwa kami nggak boleh. Dari mana itu? Ya, bagaimana Anda menimbang? Anda boleh bebas berbicara, kami nggak boleh menyampaikan ini kepada saudara-saudara kami agar mereka selamat dari kesyirikan. Nah, itu. Nah, hadis Tariq bin Syihab ini menjelaskan bahwa sekecil apapun sembelihan itu, walaupun lalat, walaupun semut, apalagi yang di atasnya, ya, itu adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kemudian hadis ini ada yang menikosh, ya, ada yang mendiskusikannya. Kenapa orang yang pertama kok atau orang yang kedua ya? Orang yang kedua kenapa dia sampai dipenggal kepalanya gitu. Ya, bukankah kalau seseorang melakukan kesyirikan disebabkan karena terpaksa, nggak ada dosa? Ya. Afwan, yang pertama, kenapa dia masuk neraka? Ya, bukankah orang kalau melakukan kesyirikan karena dipaksa itu seorang tidak berdosa? Kenapa dia harus masuk neraka? Mana hijib? Siapa yang bisa jawab? Nah, dalil mereka mengatakan bahwa ya ini ada unsur keterpaksaan adalah orang yang kedua sampai dibunuh loh. Gitu. Itu mereka kuatkan bahwa ini paksaan. Ya, buktinya yang kedua ketika dia nggak mau memberikan sembelihan dipenggal kepalanya. Nah, kenapa? Apakah ini salah hadisnya atau gimana coba? Abdurrahman. Yang pertama. Tar dulu, hadis ini ada unsur keterpaksaan nggak? Yang pertama itu benar nggak dikatakan bahwa yang pertama melawan kufuran karena keterpaksaan? Yang kita tahu bahwa melawan kufuran karena keterpaksaan nggak ada hukum. Karena pertanyaan yang pertama, nih hadis ini ada unsur keterpaksaan nggak orang melakukan kesyirikan? Hendak? Karena kan dia gak dikasih lewat. Kalau nggak nyumblik gak dikasih lewat. Dia bisa kan lewat tempat lain? Siapa yang suruh lewat situ, harus lewat situ? Kan bisa lewat tempat lain. Jadi menurut antum ada keterpaksaan. Buktinya yang kedua dipenggal gitu ya. Ini para ulama sebut ya, kalau dibilang ada keterpaksaan, seharusnya yang pertama nggak masuk neraka. Kalau ada keterpaksaan, dia terpaksa tapi hati dia setuju. Oke, terpaksa tapi hatinya setuju, nggak mungkin. Jadi para ulama menjelaskan hadis ini sebenarnya kekufuran di situ nggak ada unsur keterpaksaan. Ya, orang yang bilang ada padanya unsur keterpaksaan itu dalilnya yang kedua dipenggal, maka dia bilang terpaksa. Nah, sebenarnya yang kedua dipenggal ini bukan karena paksaan, tapi karena dia mencela sembahannya musyrikin. Mereka bilang, "Ma kuntu li uqarriba syai'an dunallahi ta'ala." Aku tidak akan memberikan sembelihan kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang membuat mereka jadi tersinggung, ya. Itu yang membuat akhirnya yang kedua ini
dipenggal. Gitu. Nggak ada unsur keterpaksaan. Jadi yang pertama masuk neraka emang udah pas. Ya, karena dia melakukan dengan penuh kerelaan. Ya. Yang kedua, ya, dia dibunuh disebabkan karena dia mencela sesembahannya musyrikin. Gitu. Paham nggak? Karena kalau hadis ini kita bilang ada padanya paksaan untuk melakukan kekufuran, jadi iskal dia di situ. Iskalnya apa? Loh, katanya terpaksa. Ya, kalau dipaksa kan harusnya yang pertama nggak masuk neraka dong. Karena kan dia melakukan karena keterpaksaan. Gitu loh. Nah, yang bilang hadis ini ada padanya keterpaksaan, yang diantara buktinya dipenggal. Ya, ini udah kita jawab bahwa dipenggalnya bukan karena dipaksa, tapi karena dia mencela. Ya, yang kedua dia nggak bisa lewat. Ini juga kita udah jawab, dia bisa lewat tempat yang lain. Ya, nggak harus lewat situ misalnya. Nah, ini artinya hadis ini nggak ada padanya paksaan. Yang benar hadis ini nggak ada padanya paksaan. Ya, kondisi orang yang dipenggal itu karena dia mencela sesembahannya, ya, orang kampung itu. Baik, lanjut ya. Paham nggak? Paham ya? Karena muskil kalau dibilang dia melakukannya karena dipaksa, jadi muskil kok dipaksa tapi masuk neraka gitu. Berkata Syekh Abdurrahman bin Hasan, qauluhu an Tariq, diriwayatkan dari Tariq, maksudnya huwa Ibnu Syihab, itu Tariq bin Syihab. Al-Bajali Al-Ahmasi, ya, Abu Abdullah, kunyahnya Abu Abdullah. Qala Abu Dawud ra'a Nabi wa lam yasma' minhu syai'an. Berkata Abu Daud, dia pernah ketemu Nabi tapi nggak pernah mendengar satupun dari Nabi, satupun hadis. Jadi dia termasuk sigharus sahabah. Ya, sahabat junior. Ya. Sahabat itu dalam bahasa kitab bukan teman, bukan. Tapi man ra'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata 'alal Islam. Siapa yang pernah melihat Nabi, beriman dengan Nabi dan dia mati sebagai muslim. Melihatnya di sini bukan melihat dalam mimpi. Ya, kalau melihat dalam mimpi bukan sahabat. Yang dimaksud melihat di sini artinya melihat langsung. Ya, walaupun definisi melihat di sini pun juga nggak lepas dari kritikan. Ya, kenapa? Karena kalau disebut melihat nggak masuk ke situ para sahabat yang buta. Maka seperti Ibnu Hajar mengatakan yang tepat bukan melihat. Ya, man laqiyan nabi. Siapa yang bertemu dengan Nabi, mukminan bihi wa mata 'alal Islam, beriman dengan Nabi dan mati di atas Islam, walau takhallalat huriddah. Walaupun pernah murtad, tapi yang penting mati di atas Islam. Karena ada sebagian sahabat sempat dia murtad, kemudian balik lagi ke dalam Islam. Ya, adapun yang melihat Nabi dan dia tidak beriman dengan Nabi, ya nggak masuk kategori sahabat. Apa definisi sahabat? Kayak gitu tuh cepet tangkep, catat, itu namanya orang ngelabul ilmi. Jangan Ustaznya nyampein faidah, mukanya diliatin. Muka Ustaznya dilihatin. Tadi ketawa-ketawa sendiri, Ustaz lucu, mulutnya menyong-menyong katanya. Nah, ini kena jin ini orang. Orang lagi nyampein ilmu dia ngeliatin Ustaznya lucu, mulutnya menyong-menyong katanya. Ini kena jin dia nih. Nah, apa definisi sahabat Abdullah? Pecinya mana? Ntar pakein pampers itu kepala itu. Tadi ada terus ngilang gitu. Nah, bangun. Definisi sahabat apa? Orang yang melihat atau bertemu Nabi, terus beriman dengan Nabi dan mati di dalam Islam. Ahsan. Jelas. Qala al-Hafidh, "Idza thabata annahu laqiya an-nabi fa huwa sahabi." Kata Hafidh Ibnu Hajar, apabila benar bahwa Tariq ini pernah bertemu dengan Nabi, maka dia sahabat. Ya, jadi istilahnya sahabi, bukan ashabi gitu ya, tapi sahabi.
Ya. Atau sahibi, bukan juga sahibi ya. Bukan sahibi tapi sahabi. Jadi sahabi itu dalam bahasa Indonesia disebut sahabat. Sahibi dalam bahasa Indonesia juga disebut sahabat juga. Cuman maknanya beda. Dia sahib gue nih gitu. Nah, itu benar dia bilang dia sahib gue. Ya. Tapi kalau dia bilang dia ini sahabi loh, maksudnya teman nanti tapi pakai gunain istilah sahabi. Dia bukan sahabat Nabi. Salah itu ngomong gitu. Ya. Jadi antum bilang sahibi itu, sahib, dia sahib saya. Bukan dia itu sahabi, bukan. Karena kalau sahabi maksudnya siapa? Sahabat Nabi. Ya. Wa idza thabata annahu lam yasma' minhu syai'an, fa riwayatu anhu mursalus sahabi. Apabila benar bahwa dia belum pernah meriwayatkan satu pun dari Nabi, maka riwayatnya dari Nabi itu mursal sahabi. Ini istilah dalam ilmu mustalah. Mursal itu maksudnya munqati'. Ya, maksudnya dia nggak dengar langsung dari Nabi, cuman dia dengarnya dari yang lain, cuman dia riwayatkan langsung dari Nabi. Dia bilang an Rasulillah. Seharusnya dia sebut tuh perantara antara dia dengan Nabi. Tapi yang disebut mursal sahabi itu pasti wasithah, perantara antara dia dengan Nabi SAW itu sahabat lain. Ya, itu sahabat lain. Ya, seperti misalnya Aisyah yang meriwayatkan tentang bid'il wahyi. Dari mana dia tahu? Mungkin Nabi menerima wahyu, Aisyah belum lahir. Kok dia bisa meriwayatkan tentang bid'il wahyi? Gitu. Baik. Atau contohnya kurang tepat sebenarnya. Jadi mungkin aja dia dengar dari Nabi SAW kalau Aisyah. Qala wa huwa maqbulun 'ala rajih. Mursal sahabi ini makbul. Ya, kedudukannya ya diterima, artinya bisa dipakai sebagai hujjah ya menurut pendapat yang benar. Ya. Timbul persoalan apakah sahabat itu kalau dia meriwayatkan secara mursal itu perantara antara dia dengan Nabi itu sudah pasti sahabat. Mungkin enggak dia meriwayatkan dari tabi'i. Kalau dia sighar sahabi, dia dengar dari tabi'i, kemudian tabi'i dengar dari sahabat lain. Ya. Ihtimal itu mungkin ada. Bukannya enggak mungkin. Mungkin aja ada. Ya. Sahabi saghir ya meriwayatkan dari ya tabi'i ya mungkin hal itu terjadi karena mereka sezaman tuh ya, cuman yang ini udah pernah lihat Nabi, yang ini belum ya, usianya sama iya kan, tabi'i kan bedanya mereka muridnya sahabat, yang ini disebut sebagai sahabi hanya karena dia pernah lihat Nabi, itu aja persoalannya. Nah, periwayatan antara mereka itu mungkin juga terjadi. Cuma karena ini riwayatnya sahabat dan sahabat itu udul, ya maka diterima riwayatnya sahabat. Qala wa kanat wafatuhu ala ma jazama bi Ibnu Hibban sanata 83 dan wafatnya Tariq ini sesuai yang dipastikan oleh Ibnu Hibban ya. Itu pada tahun 83 Hijriah. Qala Ibnu Qayyim, berkata Ibnu Qayyim. Qala Imam Ahmad rahimahullah, Imam Ahmad berkata, haddatsana Abu Muawiyah. Ya. Bercerita kepada kami Abu Muawiyah. Qala haddatsana Al-A'mash. Ya. Siapa Sulaiman ya? Sulaiman bin Mihran ya. Qala an Sulaiman bin Maisarah. Dari Sulaiman bin Maisarah. An Tariq bin Syihab yarfa'uhu. Dari Tariq bin Syihab dia merafa'kan hadisnya. Maksudnya ya dia sandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala kata Nabi dakhala al-jannah rajulun fi dzubab. Kemudian Nabi bersabda, ada seorang masuk surga karena lalat ila akhir hadis, sampai akhir hadis. Qaulu fi dzubab, maksudnya fi dzubab ai min ajlihi, ya karena lalat. Masuk surga karena lalat, masuk neraka karena lalat. Qalu perkataan para sahabat, wa kaifa dzaka ya Rasulullah, bagaimana hal itu bisa terjadi wahai Rasulullah?
Berkata Syekh Abdurrahman, qala ka'annahum wallahu a'lam. Sepertinya para sahabat ini wallahu a'lam taqallu hadzal amal. Menganggap amal ini ringan. Loh, kok cuman gara-gara lalat masuk surga? Gara-gara lalat juga masuk neraka. Apa sebanding gitu kan? Padahal dia cuman ngapain? Ya, lalat doang yang disembelih, masa bisa jadi masuk neraka. Ya, taqallu maksudnya dianggap itu kecil dan enggak sepadan. Qala wa huwa taqribudz dzubab lis-sanam. Amalan yang mereka anggap ringan itu adalah memberikan seserahan. Memberikan persembahan kepada berhala. Ya, kan lalat, masa sampai masuk neraka. Gitu loh. Fabayyana lahu sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menerangkan kepadanya, kepada para sahabat ini. Anna man fa'ala hadza, bahwa barang siapa yang melakukan hal ini, yang menyembelih untuk selain Allah, wa ma huwa a'dham minhu, lalat atau selain lalat, ya, yang dia sembelih untuk selain Allah, dia serahkan kepada selain Allah, wajabat lahun nar, dia ya berhak masuk neraka. Walau yang disembelih ya menurut kita remeh, sembelih cicak, ya, main-main jelangkung, murtad, ya, walaupun nggak ada sembelihan, karena dia taqarrub kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala, murtad. Walaupun sandiwara, murtad. Walaupun cuma buat film, murtad. Ya, nggak ada ya toleransi dalam persoalan kesyirikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, ikra. Man, untuk Muhammad baca. فقرب الذباب فخلوا سبيله فدخل النار لأنه قصد غير الله بقلبه وانقاد بعمله فوجبت له النار. وفيه معنى حديث مسلم الذي تقدم في باب الخوف من الشرك عن جابر مرفوعا: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. فإن كان هذا في من قرب للصنم ذبابا فكيف بمن يستسمن الإبل والبقر والغنم ليتقرب بنحرها وذبحها لمن كان يعبده من دون الله من ميت أو غائب أو طاغوت أو مشهود أو مشهد أو شجر أو حجر أو غير ذلك. وكان هؤلاء المشركون في أواخر هذه الأمة يعدون ذلك أفضل من الأضحية في وقتها الذي شرعت فيه. وربما اكتفى بعضهم بذلك أن يضحي بشدة رغبته وتعظيمه ورجائه لمن كان يعبده من دون الله. وقد عمت البلوى بهذا وما هو أعظم منه. حسبك. Perkataan dalam hadis, marra rajulani ala qaumin lahum sanam. Ada dua orang melewati satu kampung, penduduknya punya berhala. La yajuzu ahadun hatta yuqarriba lahu syai'an. Ya, enggak boleh ada seorang melewat kampung itu sampai dia memberikan kepada berhala itu sesuatu, yaitu taqarrub kepada berhala, sembelihan atau yang semisalnya. Faqalu li ahadihima, maka mereka bilang kepada salah satu dari dua orang ini, qarrib, ya, berikan ya sesuatu. Qala laisa indi syai'un uqarrib. Kemudian dia bilang, aku tidak punya sesuatu yang bisa aku berikan ya untuk taqarrub. Faqalu lahu qarrib walau dzubaban. Lalu mereka pun bilang, serahkan walau seekor lalat. Faqarraba dzubaban fakhallu sabilahu. Maka dia pun memberikan seekor lalat lalu dikasih lewat. Ya, karena dia telah memberikan serahan. Pada khalan nar, maka orang yang pertama ini masuk neraka gara-gara lalat. Berkata Syekh Abdurrahman,
Li'annahu qasada ghairallah biqalbihi wa qada bi'amalihi. Karena dia telah menunjukkan kepada selain Allah dengan hati dan tunduk kepada selain Allah dengan perbuatannya. Jadi hatinya ya menuju kepada selain Allah, kemudian amalannya pun juga tunduk ya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Fa wajabat lahun nar. Maka dia pun masuk ke dalam ya neraka. Berkata Syekh Al-Fauzan, "Li'annahu lam ya'tadhir bi anna hadha syai' la yajuz, bal qalu laysa 'indi syai'un." I'tadhara bil adam. Karena dia enggak mengungkapkan alasan selain apa yang dia sebutkan. Ya, alasan dia cuman ya saya enggak punya. Dia enggak bilang ini enggak boleh, dia enggak mengingkari. Ya. Melainkan dia cuman bilang saya enggak ada satupun yang bisa saya serahkan. Artinya kalau dia punya dia akan serahkan. Ya. Artinya dia enggak terpaksa. Tidak terpaksa. Fa fi makna hadis Muslim. Maka senada dengan hadis ini, hadis Tariq ini, ada hadis lain, yaitu hadis riwayat Muslim alladzi taqaddama fi babil khauf minasyirik, yang sudah berlalu penjelasannya pada bab takut dari kesyirikan, yang diriwayatkan dari Jabir dengan sanad yang marfu'. Apa marfu'? Disandarkan kepada Nabi. Jadi kalau Anda bilang qala Nabi, itu Anda merafa'kan hadis. Tapi kalau Anda bilang qala Umar, itu namanya mewaqafkan hadis, jadi mauquf. Gitu. Kalau Anda sebut misalnya dari Tsauri, ya namanya maqtu', ya. Jadi itu ya berbicara tentang kepada siapa hadis itu disandarkan. Ya, ada marfu', ada mauquf, ada maqtu', ya. Man laqiya Allah la yusyrik bihi syai'an dakhala al-jannah. Barang siapa berjumpa dengan Allah, dia tidak menyekutukannya dengan satu apapun, tidak melakukan kesyirikan sedikit pun, dia masuk surga. Man laqiya yusyrik bihi syai'an dakhala an-nar. Dan barang siapa berjumpa dengan Allah dan dia melakukan kesyirikan walau sedikit, dia masuk neraka. Jadi hadis Tariq bin Syihab yang berbicara tentang ada orang masuk surga karena lalat, ada orang masuk neraka karena lalat. Ya, ini senada dengan hadis Jabir bahwa barang siapa berjumpa dengan Allah melakukan kesyirikan walau sekecil apapun, walau lalat, dia masuk neraka. Dia masuk neraka. Berkata Syekh Al-Fauzan hafizahullah, yusyrik bi syai'an, barang siapa berjumpa dengan Allah menyekutukan Allah dengan sesuatu. Syai'an itu nakiratun fi siyaqi syart. Dia bentuknya nakirah, artinya bukan ma'rifah. Ya. Yusyrik bihi syai'an, syai'an itu nakirah. Fi siyaqi syart. Ya, bentuknya itu konteksnya syarat. Ya, barang siapa maka, itu kan syarat. Barang siapa maka. Bentuknya syarat. Nah, dalam ya ilmu usul fiqh ini mengandung makna umum. Ya, begitu juga dalam bahasa kita. Ya, barang siapa masuk masjid kakinya kotor, dia pel seluruh masjid. Berarti barang siapa? Berarti ya walaupun Ustaz Syarif yang masuk. Ya kan? Maka bentuk yang seperti ini maksudnya umum. Artinya syai'an di sini mencakup apa aja. Gitu loh. Walaupun ya lalat atau yang lebih kecil dari lalat, ya mikroba misalnya, ya. Yang lebih kecil dari lalat, ya, apalagi yang lebih besar dari lalat. Kalau dia berikan untuk selain Allah, dia jatuh kepada kesyirikan. Ya. Berkata Syekh Al-Fauzan, "Idza kana hadza fi man dhabaha ad-dubab lis-sanam, kaifa billadhi yakhtaru al-ibil?" Ya. Kita baca dulu nih perkataannya Syekh Abdul Rahman. "Fa idza kana hadza fi man qarraba lis-sanami dhubaban." Apabila ini hukum ya berlaku bagi siapa saja yang memberikan kepada berhala seekor lalat. Ya, sekarang orang masuk pura, ya, dia ikut melakukan ritual seperti orang-orang Hindu Buddha. Ya, kayak kemarin tuh ketika acara Imlek, ada orang ibu-ibu pakai jilbab, ya, dia berdiri di samping temannya, entah itu saudaranya, di kelenteng di hadapan dupa. Kemudian dia bilang,
Ya, sekarang saya udah masuk Islam. Ya, kalau dulu memuja arwah leluhur, ya, sekarang dia sambil ngerjain itu. Ngerjain praktek ibadahnya orang Hindu itu atau orang Buddha itu. Ya, sekarang mintanya sama Allah katanya. Tapi di kelenteng. Ya. Di hadapan berhalanya musyrikin. Di hadapan berhalanya musyrikin. Karena kalau ada orang misalnya berdiri di hadapan berhala, kemudian dia bilang saya mintanya sama Allah, kemudian enggak syirik. Ya, dia musyrik. Ya. Dia musyrik. Ya, karena dia khusyuk ya di hadapan selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia juga tidak mengingkari kesyirikan, sedangkan tauhid itu menuntut seorang mengingkari kesyirikan. Ya. Mana baroah dia terhadap selain Allah Subhanahu wa taala, sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala? Enggak ada baroah dia. Enggak ada wujud bahwa dia berlepas diri ya dari peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Fa idza kana hadza fi man qarraba lis-sanam dzubaban, apabila ini hukum berlaku bagi orang yang memberikan seserahan kepada berhala walau seekor lalat, fa kaifa biman yastasmin. Yastasmin itu artinya apa? Melakukan penggemukan. Bagaimana lagi dengan orang yang sengaja melakukan penggemukan ibil, untanya digemukin dulu, bakor, sapinya digemukin dulu, ghanam, kambingnya digemukin dulu, li yataqarraba binariha wa dhabiha liman kana ya'buduhu min dunillah. Tapi tujuannya untuk taqarrub, ya, mendekatkan diri dengan menyembelihnya, ya, dan diperuntukkan serta diberikan kepada apa yang dia sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau dia asal comot lalat, ya, kayak film apa? Jet Li ya, truk gitu kan. Ya, pakai sumpit dia, truk, pakai lalat itu. Kalau dia comot ya random gitu kan lalat, kemudian dia serahkan kepada selain Allah, dia musyrik. Ya, atau dia tepok tuh, tok, ya, dia serahkan kepada selain Allah. Dia musyrik, kafir. Ya, keluar dari Islam kalau sebelumnya muslim, kekal di neraka jahanam. Bagaimana lagi dengan yang dia punya waktu yang panjang untuk melakukan penggemukan. Kambing itu 3 bulan, 5 bulan penggemukan. Ya, selama itu dia udah musyrik. Ya, walaupun dia belum menyembelih. Karena dia sudah melakukan, ya, memiliki niat peribadatan untuk selain Allah, ya, dan menjalani sebab. Min mayyitin aw ghaib. Ya, dia melakukan penggemukan itu untuk dia, ya, serahkan dengan dia menyembelihnya kepada selain Allah Subhanahu wa taala, apakah mayit, orang mati, ya, kuburan-kuburan orang soleh, atau ghaib, atau orang yang enggak ada, atau taghut, atau bahkan taghut, atau masyhad, atau tempat-tempat petilasan, atau syajarin, atau hajar, atau menyembelih untuk pohon atau batu, atau ghairi dzalik, atau seterusnya. Jadi sembelihannya digemukin dulu, kemudian udah gemuk disembelih untuk selain Allah. Wa kana haula'il musyrikuna fi awakhir hadhil ummah. Lihat ya, ini selalu Syekh Abdul Rahman mengaitkan. Jadi Anda belajar tauhid itu Anda enggak mengaitkan. Itu apa maksudnya? Apa maksud dan fungsinya? Apa tujuannya? Ya, Anda belajar kondisi orang-orang musyrikin. Kemudian Anda lihat orang-orang musyrikin di era Anda, di zaman Anda, kemudian Anda bilang mereka masih muslim. Ya, itu namanya ilmu yang Anda pelajari bukan ilmu yang bermanfaat. Ya, Abdul Aziz. Ya, Gum. Ya, Anda lihat orang-orang di zaman Anda melakukan perbuatan yang sama seperti yang dilakukan oleh musyrikin, terus Anda nggak tahu tentang hukum mereka. Ya, itu sama dengan orang yang belajar syarat sahnya sholat, kemudian dia lihat ada orang sholat telanjang bulat, dia nggak tahu bahwa orang itu belum sah sholatnya. Ya, belajar membatal sholat, membatal padal wudu, ya, dia kentut, dia nggak tahu sholat saya batal apa masih sah. Ntar dulu tanya dulu sama ulama katanya. Goblok dipelihara gitu loh. Alhamdulillah kita udah keluar dari jajaran orang-orang goblok. Ya, udah tobat ya, Ustaz Syarif ya. Dari barisan orang-orang goblok gitu. Ya. Jadi belajar tauhid, ya, itu biar kita tahu bagaimana mempraktekkannya. Bukan sekedar teori di buku, kemudian di alam nyata kita nggak bisa praktek, nggak ngerti bahwa orang ini udah batal atau belum batal. Ya, ini tipu daya syaitan yang paling parah. Ini bukan khilafiyah, bohong orang bilang khilafiyah. Nggak mungkin sekarang Anda punya nalar dong. Ya, yang menjadi
asluddin, pondasi agama, hitam putihnya agama Islam dan kekufuran. Kok masalah kayak begitu ada khilafiyah? Susah loh. Ya, bagaimana nalar Anda? Ya. Alhamdulillah banyak orang-orang yang sadar. Ya, tinggal hanya orang-orang yang dablek. Ya, yang enggak mengambil ibrah dan pelajaran. Ya, dia bilang khilafiyah. Ya. Nasallallahu salamu wal afiyah. Wa kana haula'il musyrikuna fi awakhir hadhihi al-ummah. Orang-orang musyrikin ya di era belakangan ini, maksudnya di masanya Syekh Abdurrahman bin Hasan. Ya'uduna dzalika afdal. Yang demikian itu dianggap jauh lebih utama. Ya, melakukan penggemukan kemudian dia serahkan kepada selain Allah. Ya, dia mau nyembelih buat Nyi Roro Kidul misalnya, dia enggak sembarangan beli di pasar sapi. Tapi dia beli dulu, kemudian dia gemukin dulu, kemudian udah gemuk baru dia serahkan. Ya'uduna dzalika afdal minal udhiyah fi waqtiha. Yang lebih utama daripada penyembelihan pada waktunya. Ya. Alladzi syuri'at fih, yang disyariatkan di situ. Ya, berkata Syekh Shalih Al-Fauzan, haula yataqarrabuna ila al-qubur wa ila al-adrihah. Mereka ini orang-orang musyrikin di zaman sekarang. Mereka mendekatkan diri kepada kuburan dan kepada pusara-pusara kuburan. Wa ya'tabiruna dzalika afdal min dzabhi lillah, dan mereka menganggap itu jauh lebih utama daripada menyembelih untuk selain Allah. Jadi kalau Anda misalnya menyembelih untuk kurban ya, untuk Allah, jauh lebih utama daripada ibadah kurban menyembelih untuk jin, itu lebih utama. Ya, menyembelih untuk orang soleh, untuk kuburan, untuk makam, itu lebih utama daripada menyembelih untuk Allah di ya hari raya kurban. Sampai sebegitunya akal mereka, otak mereka. Ya, bahkan mereka pun juga punya anggapan kalau pulang haji nggak main-main, nggak ziarah ke Cipatujah. Ya, gimana tuh? Di Tasik. Ya, mereka anggap itu belum sah hajinya. Sampai sebegitunya mereka punya anggapan. Dan banyak yang mengamini. Anda di sini Anda nggak tahu. Tapi kalau Anda buka mata, sekeliling kita kesyirikan. Ajib. Ya. Berkata Syekh Al-Fauzan hafizahullah taala, afdal min dzabhil udhiyah allati fiha nusuk. Mereka menganggap menyembelih ya untuk selain Allah itu lebih utama daripada penyembelihan di hari raya kurban. Allati hiya nusukun, yang mana itu adalah ibadah. Wa afdal min dzabhil aqiqah lil maulud, lebih utama daripada menyembelih untuk akikah juga, untuk bayi yang baru lahir. Ya'tabiruna dzabhu lil qabri afdal min adzabh al mashru' alladhi yataqarrab bihi ila Allah. Mereka menganggap bahwa menyembelih untuk selain Allah itu jauh lebih utama daripada menyembelih dari sembelihan yang disyariatkan. Padahal yang disyariatkan itu takarrubnya untuk Allah. Sedangkan menyembelih untuk selain Allah itu takarrubnya kepada selain Allah. Tapi saking sungsangnya otak mereka itu, ya, mereka menganggap menyembelih untuk jin, menyembelih untuk wali, ya, menyembelih untuk setan itu jauh lebih utama daripada penyembelihan ibadah yang ada dalam Islam. Qala wa rubbama iktafa ba'dhum bidzalik an yudhi. Bahkan terkadang mereka anggap udah cukup. Lo udah nyembelih buat Abdul Qadir Jailani, enggak perlu lagi nyembelih ya di hari raya Idul Adha. Udah cukup. Gila kan? Ya. Terus ada lagi yang belain mereka. Mereka muslimun, mereka jahil. Hah? Seperti itu. Sampai kapan jahil terus? Jahil. Ya. Enggak pinter-pinter. Ya. Itu kalau jahil dipelihara namanya bukan jahil, namanya ya lalai dan enggak mau cari tahu. Nah ini, yang ngebela mereka ini jauh lebih buruk daripada yang dibela. Kata Nabi kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam batal keislaman yang ketiga, man lam yukaffir al-musyrikin. Barang siapa yang tidak mengkafirkan musyrikin. Qala li syiddati raghbatihi wa ta'dhimi wa rajaihi liman kana ya'budu min dunillah. Kenapa mereka menganggap udah cukup nih menyembelih untuk ya Nyi Roro Kidul misalnya. Menyembelih untuk Siti Jenar, ya, menyembelih untuk kuburan wali orang soleh. Enggak perlu lagi kalau udah menyembelih untuk mereka, menyembelih untuk ya korban di hari raya Idul Adha. Kenapa? Li syiddati raghbatihi. Karena
rasa harapnya dia, rasa pengagungannya, ya, rasa cintanya mereka kepada sembahan-sembahan selain Allah itu amatlah besar. Ya, amatlah besar. Waqad ammatil balwa bihadza wa ma huwa a'zam minhu. Dan yang seperti ini sudah melebar dan merebak di mana-mana. Bahkan yang lebih buruk lagi daripada itu, ya, sudah dilakukan tidak lagi sembunyi-sembunyi. Ya, nasallallahu salamah wal afiyah. Berkata Syekh Al-Fauzan, yakni fi akhir al-ummah, maksudnya di akhir umat ini, di eranya Syekh Abdurrahman pada abad ke-18 19. Yani annahu ya'uddul qurub, ya, ya'uddul qurun al-mufaddalah. Kathura hadha fi an-nas. يعني أنه بعد القرون المفضلة كثر هذا في الناس الذبح للقبور واعتبروه هو الدين وأن الذي لا يذبح للقبور يكون جافيا ومتنقصا للأولياء والصالحين وخارجا عن الدين ويسمون الموحدين بالخوارج. Ya, dibalik sedemikian rupa oleh syaitan. Ya, di mana mereka ini, ya, setelah eranya, ya, qurun mufaddalah, eranya para salafus saleh, ya, timbangan, ya, terbalik-balik. Ya. Mereka menganggap bahwa menyembelih untuk selain Allah ini, untuk kuburan, itulah agama Islam yang dibawa oleh Nabi SAW. Sedangkan orang yang nggak mau menyembelih dianggap memusuhi para wali, musuhnya orang-orang soleh, nggak cinta kepada solehin, ya, seperti itu. Tapi orang-orang yang menyembelih untuk jin, untuk kuburan, untuk goa, yang beribadah kepada setan-setan, dianggap mereka lah orang-orang yang cinta kepada aulia, ya, cinta kepada, ya, orang-orang soleh, memuliakan kedua orang-orang soleh. Makanya mereka kalau ngaji itu pakai umbul-umbul al-muhibbun, gitu, muhibbun, orang-orang yang cinta. Menganggap bahwa diri mereka cinta kepada orang soleh. Ya, padahal praktek yang mereka lakukan apa? Amalan yang paling dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini disebutkan oleh Syekh Muhammad dalam kitabnya Ushul Sittah. Ya, bagaimana jin dan syaitan telah membalik fenomena. Ya, tauhid dianggap syirik, kesyirikan justru dibela seolah-olah itu agama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, satu lagi ya, satu alinea lagi. Mana yaqra? Siapa yang baca? Kamu bisa baca? Enggak ada bukunya ya? Indak, ada antum bisa baca? Taqra. Ijlis ya Abdul Aziz. وصلامتهم في الإخلاص كما في حديث أنس الذي في البخاري وغيره الآتي إن شاء الله تعالى. ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان وفيه وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ يكره وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. وفيه تفاوت الناس في الإيمان لأن هذا الرجل الذي قرب الذباب لم يكن له عمل يستحق به دخول النار قبل ما فعله مع هذا الصنم كما هو ظاهر الحديث والله أعلم. Baik, selanjutnya berkata Syekh, wa qalu lil akhar. Nah, sekarang penduduk kaum itu bilang kepada orang yang kedua. Ya, yang pertama udah lewat nih. Wa qalu lil akhar qarrib. Ya, serahkan, ya, lakukan penyembelihan. Fa qalu ma kuntu liuqarriba li ahadin syai'an dunallahi azza wa jalla. Kemudian kata yang kedua, aku tidak akan memberikan seserahan atau sembelihan kepada siapapun, walau apapun, kepada selain Allah atau selain Allah Subhanahu wa taala. Wadarabu nuqau, maka orang-orang itu pun memenggal kepala dia. Fadakhalan bil jannah,
maka yang kedua pun dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Berkata Syekh Abdul Rahman qala fa fihi ma'rifatu qadr syirk. Maka pada hadis ini kita dapati pelajaran mengenal kadar kesyirikan fi qulubi alil iman. Ya, bahayanya kesyirikan dalam dada orang-orang yang beriman. Bahwa dia nggak mau. Ya. Misalnya ini naik gunung, ayo. Biasanya kan suka disuruh bawa macam-macam kan. Ayo ngaku, suruh bawa kopi, ya. Ya ke perahu suruh bawa kopi ya? Enggak, mau tahu. Benar nggak disuruh bawa kopi? Ya, kadang suruh bawa kopi, kadang disuruh bawa beras, bukan buat dia tuh, pokoknya sebagai syarat aja buat naik. Ya. Nah, orang yang punya iman nggak mau dia melakukan itu. Ya, dia akan bilang ma kuntu liuqarriba syai'an dunallahi azza wajalla. Ya. Atau misalnya melakukan ekskavasi ya di tempat-tempat yang dianggap ada peninggalan sejarah. Biasanya itu penduduk kampungnya disuruh lakukan penyembelihan. Orang-orang proyek pun juga gitu. Kalau mau buka ya proyek-proyek baru, buka lahan-lahan baru disuruh, ya kan? Disuruh menyembelih. Anda kalau nggak punya tauhid, duit dapat, tapi Islam Anda melayang, Mas. Ya, duit Anda dapat, tapi Islam Anda melayang. Gitu. Anda melihat ketika kejadian lumpur lapindo. Ya, lumpur lapindo itu kan kecelakaan, bencana alam. Manusia nggak sanggup untuk mengendalikannya. Ya, gimana pun pinternya, akhirnya apa yang dilakukan? Ya, dia serahkan itu kerbau berapa ekor waktu itu. Ya, diserahkan. Nggak juga. Ya, udah Islamnya hilang, hartanya habis. Ya, bencana pun juga nggak teratasi. Jadi ada yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kalau orang tahu kadar syirik, bahayanya syirik, itu nggak mungkin dia ya tanggalkan akidahnya karena urusan dunia. Ya, nggak dikasih lewat, ya udah gue lewat tempat lain walaupun jauh, gitu. Nggak dikasih lewat, ya udah gue nggak jalan lewat situ. Ya, misalnya, ya jangan hanya karena dia mau jalan, akhirnya dia korbankan akidahnya. Dan berapa banyak orang gara-gara naik gunung jadi murtad. Cuman gara-gara naik gunung jadi murtad dia. Ntar ada yang hilang, misalnya. Maka kata kuncen gunung itu, ya harus gini, harus gitu. Ya, dari praktek-praktek perdukunan dan kesyirikan. Ya udah yang penting ketemu Pak katanya. Nah, yang penting ketemu katanya. Ya, benar ketemu, tapi Islamnya udah lenyap, udah hilang. Nasallallahu alaihi wasallam. Nah ini, di sini kita dapati besarnya kadar kesyirikan. Bahwa kesyirikan itu sangat berbahaya. Cuman yang tahu siapa? Ahlul iman, orang-orang yang beriman. Qala wa nufratihim anhu. Ya, dan bagaimana orang yang beriman itu harus betul-betul lari dari kesyirikan. Ya. Nah, yang menunjukkan bahwa kita punya perhatian terhadap kesyirikan, ya. Itu kita harus punya ya rasa ingin tahu yang besar. Maka kita tidak terjatuh ke dalam kesyirikan. Gitu. Agar tidak terjatuh kepada kekufuran. Ya. Nah, itu nggak mungkin tanpa seorang dia belajar ya dengan benar. Ya. Wa nufratihim anhu, dan larinya orang yang beriman dari kesyirikan, wa salabatihim fil ikhlas, dan salabah. Apa salabah? Kekokohan. Ya, solb, kokohnya mereka dalam at-tauhid, dalam ikhlas, maksudnya dalam at-tauhid. Qala kama fi hadithi Anas, seperti yang terdapat dalam hadis Anas alladzi fil Bukhari wa ghairihi, yang terdapat dalam Sahih Bukhari dan yang lainnya, al-ati insyaallah. Ya, akan datang insyaallah hadisnya. Di mana Nabi mengatakan, "Thalathun man kunna fi wajada halawatal iman." Ada 3 sifat. Barang siapa terdapat 3 sifat ini pada diri seseorang, maka dia akan mendapatkan manisnya iman. Di antaranya disebutkan wa an yakraha, dia enggak suka an yauda fil kufr, kembali lagi ke dalam kekufuran, ba'da id anqadhahu Allah minna, setelah Allah selamatkan dia darinya. Dulu kita enggak tahu tauhid. Ya, berkat dakwah ini alhamdulillah kita tahu tauhid. Ya, sebagai wujud dari rasa takut kita, konsisten dalam belajar tauhid. Gitu. Ya.
Kama yakrahu an yuqdhafa finnar, sebagaimana dia benci kalau dilemparkan ke dalam neraka. Qala wa fihi tafawutun nas fil iman. Pada hadis ini juga kita dapati bahwa keimanan manusia itu bertingkat-tingkat. Li'anna hadzal ladzi ar-rajul alladzi qarraba dzubab lam yakun lahu amalun yastahiqqu bihi dukhulan nar qabla ma fa'alahu ma'a hadzal sanam. Kenapa? Karena orang yang pertama nih, sebelumnya dia enggak berhak masuk neraka. Tapi gara-gara dia enggak tahu, ya kemudian dia melakukan sembelihan, ya, dan menganggap bahwa itu receh, remeh, temeh, apa sih? Cuman seekor lalat. Gara-gara itu akhirnya dia masuk neraka. Ya, jadi ini orang berjalan bersamaan, berjalan beriringan. Yang tahu, yang pertama, ya dia dimasukkan ke dalam neraka. Disebabkan apa? Karena kurangnya iman dia. Ya, mungkin tahu secara ya global, ya tauhid itu wajib, syirik itu haram. Tapi secara rinci, ya ketika masuk ke dalam penyembelihan, kalau yang disembelih itu remeh, dia nggak tahu bahwa itu sama seperti kalau yang disembelih itu adalah misalnya unta, misalnya kerbau. Dia nggak tahu serinci itu. Sehingga gara-gara keimanannya itu berbeda dengan yang pertama, sedangkan dengan yang kedua tahu bahwa sekecil apapun yang disembelih itu selain Allah, neraka akibatnya. Ini tafawut, berarti ilmunya beda. Ya. Jadi di antara orang yang mengaku dirinya muwahhid, ahli tauhid, belum tentu dia punya kualitas tauhid yang sama. Belum tentu. Makanya saya bilang, mengetahui masalah takfir muayyan itu standar level awal, bukan tingkat lanjutnya. Tingkat lanjutnya bukan itu. Itu level awal jadi muslim, standar muslim. Ya. Kadar itu setelahnya baru seorang harus memperkaya diri dengan ilmu-ilmu tauhid. Ya, yang membuat pengetahuannya tentang persoalan ini itu lebih dalam lagi. Nah ini, jadi manusia nggak sama, nggak satu derajat dalam hal keilmuan. Ya, contohnya orang yang pertama tadi yang mereka ya kasih lewat disebabkan karena memberikan sembelihan kepada selain Allah. Ya, subhanahu wa ta'ala. Baik, ada pertanyaan? Fadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam hadis tersebut bisa nggak kita ambil kesimpulannya orang yang jahil pada orang pertama itu tidak ada uzur. Orang yang jahil yang pertama Tidak ada uzur. tidak dikasih uzur. Ya, fakhallu sabilahu fadakhalan nar. Kalau dikaitkan sama yang tadi kata Syekh Abdurrahman, ya bahwa pada hadis ini kita dapati tafawutun nas fil iman. Ya, berbeda-bedanya manusia dalam hal keimanan. Ya, jelas yang pertama ini imannya lemah, ya. Iman kaitannya dengan ilmu juga, berarti pengetahuan juga enggak dalam, ya. Sehingga dia melakukan kesyirikan, ya. Itu kemungkinan juga disebabkan karena ketidaktahuan atau dia menganggap perkara ini remeh. Sehingga Allah masukkan dia ke dalam neraka. Ya bisa ditarik kesimpulan bahwa hadis ini juga sebagai dalil bahwa orang yang tidak tahu tapi dia melakukan kesyirikan, ya maka orang tersebut masuk ke dalam neraka. Wallahu a'lam. Baik, ada lagi? Cukup? Semalam yang nanya Abu Hafsah, begini yang nanya Abu Hafsah. Ini tulabul ilmi ada nih. Abu Hafsah mah di sini nggak bayar. Untung dia nanya dijawab. Antum di sini bayar nggak nanya? Hah? Tanya gitu loh. Banyak permasalahan yang antum sini nggak tahu. Ya, jangan biasakan mingkem. Orang belajar itu dikasih kesempatan untuk menggali dan bertanya. Ya. Apa yang kamu dapat faedahnya, Kamil? Bangun, Kamil. Apa pelajaran yang kamu dapat dari uraian hadis Thariq bin Syihab di sini? Ahsan, jazakallah khair.
Jelis, Hafiz, bangun Hafiz. Apa yang kamu dapat pelajaran hari ini? Habis mana? Hafiznya Pak Ipan. Apa Hafiz? Betul. Ayo. Ustaz nggak dengar, suara kamu kecil kali. Dikerasin dikit coba. Boleh, nggak apa-apa. Apa yang kamu bisa sebutkan, sebutkan. Orang yang tidak tahu atau kurang tahu tentang kesyirikan akan tetap masuk neraka jika yang namanya kesyirikan. Iya, ya. Betul itu. Karena dia itu tegak hujah. Hujahnya siapa tuh? Temennya. Temen jalannya itu ngerti tauhid, dia nggak nanya. Iya kan? Kan tegak hujah berarti dia tuh. Cuman dia nggak mau tahu. Ya, sehingga dia melakukan kesyirikan, cuman pengen lewat aja. Dan dia nggak tahu bahaya kesyirikan. Sehingga imannya lemah. Ya, pengetahuannya kurang tentang tauhid. Yang konsekuensi dari kesyirikan kepada Allah, sehingga dia turutin kemauan penduduk itu. Maka dia tetap masuk neraka, kata Nabi SAW. Barakallahu fiik. Idris. Jangan terlalu tegang gitu. Udah kayak robot, tau nggak gitu. Yang santai dikit ya. Siapa yang mau nyampein kesimpulan? Boleh, fadhal. Nah, kamu nih, yang paling gede nih. Kamu, Nalen. Bangun dulu. Apa pelajaran yang kamu dengar? Bisa kamu simpulkan. Betul? Kamu ngapain baca doa istiftah? Ini komat kamit. Iya, salah satunya aja apa? Poin-poinnya aja poin. Kesian tuh nungguin antum tuh. Kita bicara tentang apa nih? Apa antum dengar nggak apa yang Ustaz ngomong? Apa antara satu huruf dengan huruf, kalimat dengan kalimat kedengarannya A semua? Apa yang bisa kamu petik, Nalen? Kamu tuh azannya mantep loh. Ya kan? Anda pikirnya di mana ya dengar azannya? Penuh semangat gitu. Ya kan? Ya, sebelum-sebelumnya kan agak mendayu-dayu gitu kan. Dengar azannya malah pengen narik kasur lagi gitu. Nalen tuh azannya Masya Allah. Apa yang kamu dengar dari ucapan, dari pelajaran hari ini? Apa kira-kira pelajarannya? Temanya tentang apa? Udah itu aja. Itu yang tak ngomong-ngomong. Menyembelih untuk selain Allah. Oke. Boleh nggak nyembelih untuk selain Allah? Nggak boleh. Pelakunya jatuh kepada kesyirikan. Jazakallah khair. Nah gitu, harus dilatih keberanian. Nalen ya? Kamu tuh berani azan tuh berarti harusnya lebih berani ya. Berani azan kan dia dengar suaranya sendiri. Kadang ada orang dengar suara sendiri takut dia. Takut dia dengar suara sendiri. Nah, harusnya nggak begini kamu. Harus lebih berani mengekspresikan. Nanti sering-sering ditanya ya Nalen. Jelas. Jadi guru-guru juga gunakan metode itu gitu loh untuk mereka mengalahkan ya rasa apa tuh? Rasa takutnya itu. Ya, biar punya rasa percaya diri. Salah nggak apa-apa, namanya lagi belajar. Ya, jelas? Cukup ya? Kita cukupkan sampai sini. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.